Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Givi Prasetyo dengan NIM 203111293 dari kelas G Manajemen Keuangan Strategik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa review dari pertemuan 1 sampai 7 yang saya pahami dan saya baca dari catatan yang saya miliki selama ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bab 1 terlebih dahulu dengan materi Overview of Strategic Financial Management. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen keuangan strategik terlebih dahulu, yang mana pengertiannya itu merupakan alokasi sumber daya yang langka untuk mengidentifikasi kemungkinan strategi di antara peluang yang bersaing dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kemajuan peluang yang dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, yang mana inti dari manajemen keuangan itu kan pada dasarnya bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan utama dari perusahaan itu apa? Nah, tujuannya itu kan biasanya untuk memaksimalkan keuntungan yang dimiliki dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dari yang saya pahami, cara untuk mencapai itu melalui 2 cara, yang mana dengan memaksimalkan penjualan atau meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya laba yang didapatkan dari penjualan atau total sales dikurangi dengan biaya atau total cost. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai keputusan-keputusan keuangan yang secara spesifik atau utama dalam perusahaan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu investment decision, financing decision, dan dividend decision. Hal yang berkaitan yang mana itu saat kita ingin membuka bisnis. Yang pertama, jika ingin kita membuka bisnis itu kan yang pertama kali kita pikirkan itu harusnya kita punya ide terlebih dahulu sebelum kita ingin membuka bisnis. Baru selanjutnya kita membutuhkan modal untuk mengimplementasikan ide yang kita punya. Nah, keputusan untuk membuka atau memulai bisnis itu lalu butuh modal dan menanamkan modal tersebut dalam bisnis yang ingin buat. Itu dinamakan dengan investment decision, yaitu pemilihan aset di mana dana akan diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, bisa dibilang investasi itu kan sama dengan konsumsi yang kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan aja gitu. Misalnya kayak kita kan beli buku, tapi bukunya itu kan berguna untuk investasi ke depannya yang kita lakukan gitu, karena menghasilkan ilmu yang berguna buat kita di masa depan. Sedangkan yang konsumsi bisa seperti membeli makan, minum, belanja, atau nongkrong, investasi lebih ke jangka pendek kalau misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya saya sebutkan itu merupakan investasi dalam jangka panjang. Nah, masing-masing orang itu kan memiliki kesempatannya sendiri dalam menggunakan keuangannya, mau berinvestasi atau konsumsi. Nah, pada akhirnya semua orang itu akan melakukan konsumsi, tetapi ada pilihannya sendiri mau beli barangnya sekarang atau nanti sesudah berinvestasi. Nah, misalnya kita bisa beli mobil dalam harga sekitar 200 juta saat ini, tetapi ditunda dulu dalam 5 tahun ke depan. Kita itu bisa membeli barang yang atau mobil yang tipenya itu bisa di atasnya mobil yang sekarang kita pengen beli ini, karena harganya tentu pasti beda. Harga sekarang dengan harga 5 tahun ke depan itu pasti sangat berbeda. Lalu keputusan investasi dalam perusahaan itu biasanya dilakukan perusahaan seperti Indofood yang melakukan ekspansi besar dengan memproduksi produk yang baru dan membuat subunit bisnis atau cabang dalam bidang operasi. Misalnya dengan membeli mesin produksi atau fasilitas produksi, itu bisa meningkatkan laba dengan memproduksi jumlah yang banyak. Maka penjualan itu akan meningkat, laba meningkat, dan biaya rata-rata produksi per unit berkurang. Nah, untuk dalam bidang pemasaran misalnya seperti dengan melakukan advertising atau periklanan, ya dengan itu ya kebijakan promosi atau iklan yang tepat bisa diterima oleh pasar. Dalam bidang SDM itu bisa dilakukan melalui dengan training karyawan, yang dimana itu bisa meningkatkan laba karena kualitas karyawan akan semakin meningkat, sehingga akan semakin menguntungkan bagi perusahaan ketika kinerjanya bagus dan banyak ide-ide baru yang dapat dihasilkan dari para karyawan setelah development yang mereka lalui. Nah, tugas manajer itu kan selanjutnya
mengambil keputusan yang tepat. Jadi apapun keputusan itu harus bisa memaksimalkan laba perusahaan dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Nilai perusahaan itu pasti dapat tercermin pada proyeksi present value dari arus kas yang bersih dari masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan masuk ke bab kedua mengenai materi agency relationship and corporate governance. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai present value. Present value digunakan untuk laba dan bisa mengetahui nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu dapat tercermin dari proyeksi present value dari arus kas bersih atau laba dari masa yang akan datang. Nah, semakin baik kinerja perusahaan itu, maka laba yang akan dihasilkan itu akan semakin tinggi pastinya. Dan nilai perusahaan juga akan semakin tinggi juga. Nilai perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu market value dan intrinsic value, yang dimana nilai pasar atau market value itu pada suatu perusahaan akan tercermin pada harga saham, dan jadi semakin tinggi harga saham dari suatu perusahaan itu, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaannya. Maka kita itu perlu tahu harga saham per lembar dan berapa lembar saham yang beredar. Harga saham yang naik atau turun itu biasanya berdasarkan nilai suatu perusahaan. Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalkan perusahaan lagi naik nilainya, itu berarti harga sahamnya akan lagi naik, dan jika perusahaan itu sedang lagi di kondisi yang tidak bagus, maka harga saham dari perusahaan tersebut itu akan turun. Lalu apa yang mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham? Nah, investor itu biasanya akan membeli saham ketika ada informasi atau berita yang positif mengenai perusahaan itu. Misalnya kayak peningkatan laba yang terjadi di perusahaan, lalu investasi baru, dan lain-lain. Nah, harga saham yang sangat fluktuatif pada pasar itu belum tentu mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Jadi bisa jadi itu karena berita miring atau investor yang mencoba-coba doang. Jadi, kenapa nilai perusahaan itu perlu di present value? Yaitu karena adanya nilai inflasi di setiap tahunnya. Jadi jika perusahaan itu menjanjikan hasil investasi yang sebesar inflasi, maka tidak ada investor yang akan membeli, tidak akan ada investor yang akan kembali melakukan investasi pada perusahaan. Nah, hasil investasi tersebut harus lebih tinggi dari inflasi, lalu sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Jika ingin memaksimalkan nilai perusahaan, maka manajer perlu fokus pada arus kas bersih, yaitu dengan memaksimalkan laba dan menurunkan biaya modal. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu dengan materi business feasibility analysis. Saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan, yang mana pengertian itu merupakan segala sesuatu yang terkait dengan struktur, konsep, prinsip, mekanisme, dan lain-lain yang ditujukan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan organisasi sehingga organisasi bisa dengan cepat mencapai tujuan dengan harapan organisasi bisa bertahan dalam jangka panjang, bertumbuh atau berkembang. Nah, organisasi ini juga harus bisa meminimalisir resiko antara manajer dengan pemegang saham, ya dimana itu biasanya terjadi konflik terjadi ketika pengambilan keputusan hanya dengan satu pihak dan berbeda dari seharusnya, sehingga bisa merugikan pemegang saham. Misalnya itu seperti manajer korupsi dan melakukan tindakan lainnya yang hanya menguntungkan manajer itu sendiri. Hal ini terjadi karena memaksimalkan keuntungan pribadi dan bisa jadi karena tuntutan. Contoh potensial konflik lainnya itu misalnya ada pemegang saham dan pemegang obligasi, lalu pemegang saham dan pemegang saham. Lalu berikutnya, perusahaan swasta merupakan perusahaan yang biasanya dikelola sendiri. Publik dikelola oleh negara, dan publik akan dikelola oleh negara. Naik turunnya kinerja perusahaan atau untung ruginya perusahaan balik lagi ke kinerja perusahaan itu sendiri, karena balik lagi ke perusahaan itu sendiri dan tergantung dengan manajer atau owner yang memiliki kebijakan tersendiri. Jadi kalau misalkan perusahaan itu tuh misalnya kita punya kita sendiri, pasti kita kan memiliki perhatian lebih terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau manajer itu kan mereka itu biasanya hanya sekedar bekerja dan memiliki tanggung jawab di perusahaan tersebut. Jadi mereka tidak memiliki tanggung jawab atau responsibility untuk
memiliki tanggung jawab yang lebih besar seperti ownernya. Jadi biasanya yang saya pahami ada beberapa cara yang biasanya bisa dilakukan untuk menghambat konflik tersebut. Jadi itu dengan memberikan beberapa segelintir saham dari perusahaan agar si manajer ini tuh bisa memiliki rasa tanggung jawab juga atas perusahaan. Kalau misalkan manajer itu hanya uh, tidak dikasih responsibility mengenai tanggung jawab atas perusahaan, maka bisa jadi konflik-konflik yang tadi saya sebutkan seperti dia bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri karena tuntutan atau yang lain-lain dengan melakukan korupsi, itu bisa terjadi karena dia tidak memiliki tanggung jawab atas perusahaan. Jadi perkembangan perusahaan itu dia tidak peduli dengan naik turunnya nilai perusahaan. Lalu berikutnya saya akan masuk ke bab 4 dengan materi capital budgeting and the case for NPV or IRR. Jadi secara garis besar bab ini membicarakan tentang konflik antara NPV dan IRR. Dari yang saya pahami mengenai bab ini, poin pertama yang ingin saya sampaikan itu mengenai resiko. Jadi semakin tinggi tingkat ketidakpastian, maka semakin tinggi tingkat resiko yang akan kita hadapi. Nah, salah satu faktor tunggal yang menentukan berapa tingkat keuntungan yang diinginkan oleh para investor terhadap perusahaan tergantung pada risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu proyek, maka investor akan mengisyaratkan tingkat keuntungan besar juga. Dan layak tidaknya suatu proyek itu dapat dilihat dan dihitung melalui NPV dan lain-lain. Jadi NPV itu kenapa bisa penting ya, karena ini juga salah satu faktornya. Nah, bagaimana resiko yang tinggi itu tercermin ketika menghitung NPV? Nah, itu bisa kita lihat melalui dengan yang biasanya dijelaskan oleh Bu Katia, yaitu melalui high risk and high return. Maka makin tinggi resiko, itu investor itu akan mensyaratkan keuntungan yang semakin besar. Jadi semakin besar keuntungan yang diharapkan investor, berarti biaya modal kita akan semakin tinggi pula, dan inilah yang akan tercermin pada R. Nah, R ini tuh maksudnya kalau di dalam sesuatu yang ada di dalam rumus NPV. Nah, maka di dalam NPV resiko akan tercermin pada R-nya. Makin tinggi R, maka makin kecil NPV-nya. Artinya project-project yang memiliki resiko yang tinggi biasanya akan dikompensasi dengan nilai R yang tinggi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa jika kita ingin mengambil investasi proyek tersebut, kita dapat memastikan bahwa benar-benar NPV-nya itu positif. Jika R kita naikkan dan masih saja positif, maka proyek tersebut memang layak dan menguntungkan, dan begitu pula sebaliknya. Lalu mengenai IRR adalah tingkat keuntungan, di mana pada tingkat keuntungan tersebut NPV itu sama dengan 0, artinya cash inflow sama dengan cash outflow dalam bentuk lalu NPV dan IRR itu sama-sama merupakan keuntungan. Nah, IRR itu dalam bentuk persentase, sedangkan NPV itu dalam bentuk nominal. Kalau begitu, ketika kita ingin mengevaluasi layak atau tidaknya investasi berdasarkan IRR, maka harus dibagi dengan modal. Karena prinsip mencari keuntungan itu didapat dari selisih antara keuntungan dan modal. Nah, bagaimana menggantikan dengan modal yang dalam bentuk persentase tersebutlah, maka harus dibandingkan dengan biaya modal tersebut. Lalu selanjutnya chapter terakhir yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu chapter 6, yaitu Mergers and Acquisitions. Lalu saya terlebih dahulu, kalau misalkan dari dua hal ini saya ingin menjelaskan pengertiannya dari masing-masing terlebih dahulu. Yang mana pengertian dari merger ini merupakan penggabungan dua perusahaan atas dasar relatif yang sama. Nama yang digunakan boleh salah satu dari parents atau kombinasi satu perusahaan membeli perusahaan lain, dan salah satu parents biasanya muncul sebagai manajemen yang dominan. Nah, selanjutnya untuk mengenai akuisisi, itu merupakan pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain, dapat berupa saham pengendali, mayoritas, atau seluruh saham perusahaan. Bisa ramah atau bermusuhan, biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan poin perbedaan merger dan konsolidasi.
Merger itu merupakan penggabungan dua perusahaan, namun perusahaan tetap menjalankan bisnisnya masing-masing. Sedangkan konsolidasi adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan bergabung jadi satu dan benar-benar membentuk entitas yang baru. Jadi perusahaan itu yang baru dengan bisnis yang baru. Contohnya itu seperti kayak BSI, di mana kita tidak bisa lagi melihat bank syariah lainnya karena mereka sudah bergabung menjadi satu. Lalu poin terakhir, yaitu dengan cara menentukan perusahaan sebagai diakuisisi atau di merger. Nah, akuisisi itu terjadi ketika perusahaan tidak sama besar, sehingga biasanya perusahaan yang lebih besar akan mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil dari perusahaannya. Tetapi ketika skala perusahaannya sama besar atau apple to apple, itu tidak mungkin dilakukan akuisisi. Sehingga praktek yang cocok dalam kondisi ini adalah merger. Jadi kalau misalkan emang sama kondisi perusahaan, maka yang sebaiknya dilakukan merupakan merger. Lalu ada beberapa isu dalam restrukturasi dalam perusahaan, yaitu kesulitan integrasi, evaluasi target yang tidak memenuhi, hutang yang besar, over diversifikasi, dan pengganti untuk inovasi internal. Nah, terima kasih sebelumnya. Itu merupakan beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.